Adil, kita beri hak orang, kita ambil kita punya hak. Ihsan, kita beri hak orang lebih daripada sepatutnya, dan terkadang kita menggugurkan hak kita demi untuk memberikan ihsan kepada orang. Itu ihsan. Hatta kepada orang yang tidak beriman pun juga kita diperintahkan juga untuk berbuat ihsan, tapi dalam batasan, bukan dalam segala perkara. Faham dong? Dalam masalah wala, masalah kepimpinan, masalah pembelaan, Allah berfirman, jangan kamu menjadikan hatta orang tua kamu, hatta anak-anak kamu, hatta saudara-saudara kamu untuk dibela, untuk diberikan sokongan, diberikan wala atau loyalty, kesetiaan kepadanya. Maka kalau mereka mendahulukan kekufuran berbandingkan kepada keimanan, maka di sini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Hadza berkenaan dengan ayat yang ke-23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw khanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Kamu tak akan jumpa orang-orang beriman yang memberikan kesetiaan, yang memberikan pembelaan dan kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah, yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita dengan orang yang tidak beriman adalah masalahnya iman, bukan masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan, kita dengan binatang pun diperintahkan berbuat ihsan, apatah lagi kepada manusia. Tapi masalahnya al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diterima oleh mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh aku dan musuh kamu pemimpin kepada kamu. In istahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka mendahulukan kekufuran berbandingkan kepada keimanan. Tetapi dalam hal yang lain, sebagaimana saya katakan, dalam masalah adab, dalam masalah akhlak, bukankah Allah dalam Al-Quranul Karim menyuruh kepada anak untuk berbakti kepada orang tuanya, hatta orang tuanya orang tidak beriman kepada Allah? Tak boleh angkat suara, tak boleh menghardik kepada orang tuanya, hatta tidak beriman kepada Allah. Yang dilarang anak kepada orang tua bila mana orang tuanya tidak beriman, tidak boleh mentaati orang tua kalau suruh berbuat hal yang mungkar. Dan itu bukan hanya kepada orang tua yang tidak beriman saja, hatta orang tua yang beriman, kalau menyuruh kepada kemungkaran, kita tak boleh taat. Apa sebabnya? Sebab ketaatan hanya kepada Allah. Faham dong? Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ketika kalau orang tua menyuruh kepada anaknya untuk berbuat perkara yang mungkar, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kamu tidak beriman, menyuruh kamu berbuat maksiat, fala tuti'huma, jangan kamu taat kepada keduanya. Lalu wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, temanilah mereka berdua, orang tua kamu yang tidak beriman itu, temani mereka ma'rufa, dengan baik. Bukankah ini adab yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyikapi hatta kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'ruf, dengan albir tadi, dengan adil tadi? Bukankah ini agama menghargai kepada kemanusiaan itu sendiri, walaupun berbeza latar belakang agama, hatta latar belakang berbeda keturunan dan seumpamanya, namun batasan itu kena kita perhatikan, bukan dimutlakkan kepada segala perkara.